Halo pemirsa, sore tadi ada acara di Gratama Pustaka Yogyakarta. Sebuah acara yang luar biasa bersejarah untuk Yogyakarta, yaitu acara peresmian patung Tinosidin Karya Yusman sebagai tanda bahwa UUK yang sudah sewindu telah dimulai. Oke pemirsa, mari kita saksikan acara sore tadi di Gratama Pustaka Yogyakarta. Semua saya bisa menunjukkan semoga siap kegiatan di sini dan juga adalah salah satu pelaku sejarah sudah tidak diragukan lagi anak akan identifikasi dan nama kita. Dan kebetulan juga pematungnya adalah Pak Yusman, karena beliau yang akan menjadi penanggung jawab dalam pameran patung dan relief. Ada nanti mungkin Pak Yusman bisa menjelaskan lebih lagi tentang patung Tinosidin. Kenapa mematung Pak Tinosidin untuk diserahkan di sini? Sebetulnya bukan diserahkan, kebetulan Pak Tinosidin ini adalah seorang artis dan seorang pengajar, bahkan juga seorang yang sudah istilahnya sudah di Indonesia ini sudah berbagai ilmu, istilahnya kekayaan beliau, kesenimanan beliau, dan termasuk pengajar. Ini jarang yang kita temui. Jadi beliau ini mengajari para muridnya melukis, menggambar, bukan untuk jadi seniman. Jadi itu adalah istilahnya biar terampil dulu. Nah, kenapa patung ini kita taruh di sini? Pertama karena ada ini perpustakaan, terus satu lagi dan identik dengan pendidikan, dan yang ketiga itu kita nanti akan berpameran di sini. Arahan dari Gusti Mangku yaitu tanggal 31 Agustus sampai 31 September, bahkan bisa ditambah berbulan lagi. Yang pertama yang akan kita bawa bukan hanya sekedar Tinosidin, yang kedua adalah bagaimana sejarah Jogja ini ketika jadi ibu kota tahun 47, 48, 49. Jadi peristiwa-peristiwa yang ada di Jogja dari dulu sampai sekarang, orang Jogja sendiri pun belum pernah lihat. Saya yakin karena baru saya yang membuat itu, yang saya simpan selama 12 tahun lebih. Yang pertama yang akan kita tampilkan nanti, gimana keadaan Jogja ketika dibombardir oleh Belanda tahun 1948, 49, bagaimana hancurnya TVRI, bagaimana hancurnya Maguwo, dari seluruh istilahnya jalan-jalan yang ada di Jogja. Ini yang akan kita lihat nanti, dan yang akan saya tampilkan 160 meter peristiwa Jogja. Ini pameran sangat luar biasa sebetulnya. Dan berupa apa nanti pameran? Nanti akan kita tampilkan berupa relief. Nah, relief ini lah nanti yang akan bercerita bagaimana keadaan Jogja, bagaimana Belanda menggempur RRI kita, kereta api kita, Maguwo, bahkan sampai ke Tugu, sampai ke istilahnya arah ke Solo, dan sampai Soekarno turun di dekat Klaten itu sana. sampai ada hijrah TNI dari Siliwangi ke Jogja. Jadi ini semua
Dan tapi yang paling nanti, yang paling mungkin yang paling bersejarah nanti yang akan kita buka di tempatnya Tinosidin ini nanti adalah perjanjian antara Soekarno dengan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII. Bergabungnya NKRI ke kerajaan, atau kata ada juga yang mengatakan Kesultanan bergabung dengan NKRI. Jadi yang di dalam sejarah sebetulnya, karena raja kita, sultan kita ini istilahnya bagaimana gitu loh, orang terlalu halus, orang terlalu baik sekali. Jadi kerajaan yang dianggap bergabung dengan NKRI, padahal sebetulnya NKRI yang bisa bila kita anggap bergabung dengan Kesultanan Yogyakarta untuk diakui oleh dunia. Jadi sesudah kemerdekaan kita tahun 45 itu, di 5 Oktober itulah terjadi peristiwa. Itulah yang nanti akan kita buka nanti di sini. Jadi Soekarno dengan Sri Sultan berhadapan, pembicaraan itu seperti peristiwa itu ada di Gedung Agung kita di Yogyakarta. Tapi biar bermasyarakat lagi, kita buat backgroundnya di belakang adalah keraton, karena Sultan kita sendiri adalah dari keraton di Jakarta. Di situ ada tulisan nanti, barang siapa yang tidak mengakui ini dianggap pengkhianat bangsa. Itu tulisan dari Tiasno Sudarto, mantan Kasat dan mantan Kabais. Inilah yang nanti akan kita buka, ditutup relief yang diapit oleh 6 presiden nanti, tempatnya di tempat Tinosidin sekarang. Gitu. Harapannya Bapak di kantor angin dan perpustakaan untuk masyarakat Jogja pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Untuk masyarakat Jogja, kita tadi akan menampilkan bagaimana peristiwa Jogja, karena yang namanya sejarah harus kita ingat dan harus istilahnya generasi penerus harus tahu gimana sih sejarah Jogja itu. Karena itulah Soekarno sendiri, mungkin sesudah Soekarno dari Presiden Soeharto sampai presiden sekarang, jangan lupakan sejarah. Jadi kalau kita melupakan sejarah, kita ibarat hidup kayak anak tanpa orang tua, karena kita sekarang hidup dari sejarah masa lalu. Harapan kita untuk warga Jogja supaya sudah saatnya kita mengingat sejarah dan sudah saatnya kita istilahnya merubah Jogja ini sebagai kota yang sangat luar biasa dengan sejarahnya, senimannya, istilahnya keistimewaan itu tidak hanya satu saja, mulai dari keratonnya, kota pelajarnya, kota pejuang, kota kebudayaan, dan kota seniman. Itu yang harus kita, sudah saatnya kita bangkitkan kembali. Di pandangnya Mas Isman sebagai seniman dan pengamat sejarah, ini perpustakaan itu sebagai apa Mas? Perpustakaan itu yang jelas untuk menambah ilmu. Jadi kalau Bung Hatta bilang, kalau kita ingin tahu dengan ilmu yang lebih banyak, sering-seringlah kita membaca. Jadi kita memang kuliah, kita memang belajar. Di kuliah itu kita akan dikasih secara garis besar saja. Tapi untuk lebih mendetail lagi, buku itu adalah pelajaran ala guru yang paling tinggi. Itu menurut saya. Di tengah terpurusnya anak-anak membaca karena media, Ya. Bagaimana? Inilah kadang-kadang yang kita beberapa kali saya sampaikan, kita ini anak-anak kita ini sekarang malah idolanya malah keluar, bukan ke dalam. Jadi bagaimana kita untuk mensiasati ini? Salah satu yang pernah kami laksanakan ketika Pak SBY itu kita harus buat wisata sejarah. Nah, di wisata sejarah itu jadi kita tidak bisa menyuruh anak kita atau siapapun, atau no, ini buku sejarah, tolong baca ya. Bagaimana dulu sejarah bangsa kita? Iya Bu, iya Pak. Buku itu nanti dibawa ke kamar, nanti dibuka HP itu Mbah Google yang keluar. Boleh dibuktikan. Kita tidak jauh-jauh, mungkin dari anak saya sendiri, anak kita, lingkungan kita sendiri. Jadi sekarang itu anunya kita, idolanya anak-anak kita tuh sekarang Korea, Jepang, Cina. Terus kapan lagi kalau kita tidak bergerak sekarang, kalau kita mulai dari sekarang tidak berbuat istilahnya mensiasati hal-hal yang seperti ini, seperti wisata sejarah, kita komplit dengan ini, anak-anak kita nanti akan kemana? Itu saya begitu, karena saya mencintai sejarah, saya senang sejarah. Inilah yang akan buat setiap saya berkarya sejarah harus saya masukkan.
karya ini berapa hari Mas dibuatnya? Sebetulnya karya ini sudah lama. Karya ini perunggunya ada di Museum Tino Sidin. Tapi karena kita ini adalah sebagai penanda untuk pameran besok yang terbesar 31 Agustus sampai 31 September mungkin Oktober. Ini penanda. Jadi kita mulai. Pameran kita sebetulnya udah 3 kali. Pameran tunggal, betul-betul tunggal di Paniradia, dimulai dengan RA Kartini, terus kemudian diganti dengan Bandung Garuda, dan ini yang ketiga yang akan kita tampilkan. Ada seniman lain nggak Pak yang ikut minggu? Nah, di sini nanti mungkin lupa tadi pertanyaan beliau. Jadi kita berpameran di sini bukan hanya saya. Istilahnya begini, Jogja itu bukan punya Wisma. Jadi Jogja itu punya kita semua. Mari sama-sama kita majukan Jogja yang istimewa, lebih istimewa lagi. Jadi di sini kita mengajak dari semua komunitas seniman yang ada di Jogja. Baik itu yang berupa sanggar seperti Sanggar Sakato, Sanggar Bambu, Sanggar Dewata, Sanggar Ikaiso, IPI, API, kita undang semua. Dan bahkan ada undang-undang lain seperti Maestro Mami Kartika, Edi Sunario, Joko Peki, Pak Amin Prayitno, kita datang. Dan disinilah kesempatan kita nanti dengan teman-teman yang lain itu. Yang selama ini mohon maaf katanya kita sudah mulai terkotak-kotak. Kalau saya tidak menganggap terkotak-kotak, jadi seniman itu mulai terkotak. Jadi sekarang ibarat istilahnya seniman itu biarkanlah bunga itu berkembang warna-warni. Jadi seniman pun di Jogja juga berwarna-warni. Kalau kita satu arah aja, satu mawar aja, mungkin matahari pada tidak seperti itu. Karena Jogja ini kita punya kita bersama. Mari kita ramaikan Jogja itu dengan berpameran bersama juga.
Mulanya saya masuk dimulai. Prof Joko nanti. Ini undangannya berapa? Yang ini undangannya berapa? Kemarin kita sama Pak Bin kan nonton waktu 3 tahun yang lalu di asli. Yang menjadi itu semua waktu Gunung karena itu kita nggak bikin kan itu. saya lihat kan nggak boleh kalau habis pimpinan kalau itu diputuskan. Itu kan bukan diputuskan, itu kan ada makna sejarah. Jadi matur ke dalam dan kita bukan aja yang tahu ya, pasti saja. Itu ini bukan memutuskan. Lalu Dulu kita nggak pernah nanti Pak yang akan kita dengar di sini penghancuran kota Jogja zaman 1899 kemerdekaan. Ada sultan yang menyuruh mundur dari Jogja. Isi Mangkus ini udah ke rumah dan nanti arahnya ke sana lah. Ya, kita udah siap beberapa lama. Yang melibatkan banyak komponen. Ini merupakan episode awal dan pertama bagi acara peringatan Sewindu Undang-Undang Keistimewaan ini dan merupakan episode ke-129 dari tahun 2007 untuk Jogja Semesta. Sehingga acara malam hari ini merupakan penanda dimulainya rangkaian kegiatan Sewindu Undang-Undang Keistimewaan. Yang saya hormati dan ucapan terima kasih kepada Ibu Monika. Yang saya hormati dan ucapan terima kasih kepada Ibu Herlina. Yang saya hormati dan ucapan terima kasih kepada Ibu Sari. Yang saya hormati kepada beliau Prof Joko Suryo. Yang saya hormati dan ucapan terima kasih kepada beliau Prof Danisworo. Yang saya hormati kepada beliau Prof Gunawan dan beliau kepada Bapak Syahbenol Hasibuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedua, ini adalah sebuah penanda kesemangatan kita pada malam hari ini bahwa acara untuk dimulainya penanda malam hari ini akan dibagi dalam 3 susunan, dibagi dalam 2 acara dalam 2 susunan. Yang pertama itu adalah sambutan yang nantinya akan dibawakan oleh Bapak Tasbir Abdullah SHM lalu bacaan puisi oleh Bapak Sigit Sugito. Yang ketiga adalah peresmian penanda, lalu nanti dilanjutkan acara Jogja Semesta. Sebelum acara di awal kita mulai, marilah kita buka acara peresmian pada malam hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semoga membawakan keberkahan dan kelancaran pada malam hari ini. Berdoa mulai. Berdoa saya cukupkan. Acara berikutnya kepada beliau Ketua Panitia Peringatan Sewindu Undang-Undang
keistimewaan Bapak Tasbir Abdullah, SHMU, waktu dan tempat saya aturkan untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera bagi kita semua. Kami hormati Budika, pimpinan dari perpustakaan ini yang luar biasa. Kami hormati Prof. Suryo, Gunawan dan Prof. Ki Hari Dewi. Pak Yusman sebagai pematung nasional kita dan Pak Sabino senior, Bapak Ibu semua hadirin berbahagia, kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas dirinya malam hari ini bersama dengan acara maksudnya Jogja Semesta, ada sesuatu yang juga monumental di tempat Budika ini. Kita akan menunjukkan satu patung penanda dalam rangkaian peringatan Suidu RU Keistimewaan Yogyakarta yang akan kita lakukan di pameran di sini mulai 31 Agustus. Nah, malam hari ini salah satu karya terbaik dari pematung Yusman, maka kita adalah patung dari Pak Dino Sidik. Dino Sidik ini adalah pendidik seniman yang punya dedikasi besar kepada dunia lukis di Indonesia ini. Dan beliau punya sangat sederhana. Melukis itu sederhana, hanya dengan garis lurus dan garis lengkung. Hanya dengan garis lurus dan garis lengkung. Itulah resep yang beliau sampaikan tahun 80-an di layar kaca TVRI yang membuka karena namanya melahirkan banyak sekali anak-anak muda yang kemudian menyenangi semoga dengan disaksikan oleh Bapak Ibu semua, ini akan menjadi sesuatu yang membawa manfaat ke depan kepada Keistimewaan Yogyakarta sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Tasbir Abdullah. Acara berikutnya adalah pembacaan puisi yang akan dibawakan oleh beliau Bapak Sigit Sugito. Waktu dan tempat saya aturkan. Para relawan, teruntuk para seniman Yogyakarta. Di akhir bulan Agustus, Undang-Undang Keistimewaan diketuk dan kami merayakan hari ini dengan suka hati. Perjalanan waktu panjang, kami berdiskusi, menumpuk argumentasi, jejak asal-usul menjadi klausul. Seperti cemeti melecut diri menjadi api, kita semedi menangkap suara Jakarta seperti penguras suara menimpuk dan menampar muka kita. Kami tidak percaya lagi. Kami harus terus turun ke jalan berdemonstrasi. Ribuan seniman merespon dalam ragam karya. Patung kuda berbungkus koran diletakkan di jantung kota. 100 penyair membaca Jogja, membaca puisi dan bernyanyi, memainkan diksi bisa menjadi bara api. Yang kita punya hanya karya. Bersaksi hari ini kita berjanji menjaga Jogja yang istimewa. Di akhir bulan Agustus, Undang-Undang Keistimewaan diketuk dan kami hari ini merayakan patung Dino Sidik dalam suka hati. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada beliau Bapak Sigit Sugito. Acara berikutnya yakni adalah peresmian penanda. Namun sebelum peresmian penanda, saya aturkan kepada beliau Ibu Titik Dino Sidik dan putranya. Waktu dan tempat saya aturkan terlebih dahulu. Yang akan dibersamai oleh beliau Bapak dari Dendi, Prof. Joko Suryo, Prof. Gunawan,
Prof. Danisworo, Bapak Hasto, dan seluruh sesepuh. Monggo, waktu dan tempat saya aturkan untuk proses peresmian penanda dimulainya kegiatan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta yang akan kita mulai besok pada 31 Agustus hingga 20 September 2020. Buka waktu dan tempat untuk menjadi bersama-sama memegang tali bersama-sama. Biar kameranya bagus dulu ya. Ayo. Sama-sama kita Prof ya. Ayo. Marilah bersama-sama itu satu yang bikin kita bersama. Kita bikin saya dengan ada paling tidak saya harus memahami dua sosok seniman besar. Satu Mas Yusman, boleh panggil Mas Yusman ya, masih muda. Kemudian Pak Dino Sidin ini favorit anak saya. Apapun karya, sejelek apapun, bagus. Gitu. Pasti ada bagusnya, di antara kekurangan masih ada kelebihan. Yang ketiga adalah pemahaman tentang produk hukum atas dasar kultur, sejarah, kajian sosial budaya dan sebagainya. Nah, tadi saya sampaikan pada Mas Yusman, alangkah baiknya kalau masyarakat Jogja bersama senimannya punya gagasan untuk membuat satu relief wajah para sultan mulai dari habis 1 hingga habis 10 nanti kalau sudah situ ya, belum ya jangan. Nah, dengan catatan ini bukan mengkultuskan habis 9 karena beliau melarang. Jangan sekali-kali menaruh nama saya atau patung saya di satu bangunan ataupun jalan. Ini bukan mengkultuskan, karena ini merunut sejarah Mataram. Syukur bagi bisa ditambah pendiri Mataram, Senopati, Sultan Agung, dan cikal bakal Giring dan Pemana. Bukan main kalau bisa kita sajikan oleh para pemahat masyarakat seniman dan pemahat. Nah ini kita harus bersama-sama mendesak, matur dengan baik-baik bahwa ini bukan mengkultuskan diri, tetapi merunut sejarah dan memberi pelajaran pada generasi yang akan datang. Ya, saya kira dengan semangat seperti itu mudah-mudahan bisa diterima oleh saudara ya. Sambil siapa tahu ada teman-teman yang memiliki kemampuan lebih melakukan dialog spiritual dengan beliau di alam sana, apa pesannya bisa kita perdalam gitu. Karena karya ini tidak harus berusaha-gusu, harus dipikir secara mendalam, baik dari aspek fisik pariwisatanya maupun kandungan spiritual dan sejarahnya. Saya kira itu saja pesan saya, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Sebetulnya kemarin kalau Pak Dengan 2 dimensi sudah setengah dimensi. Monggo.
semesta. Namun daripada itu, Bapak Ibu sekalian dipersilakan untuk mencicipi hidangan yang sudah disediakan oleh panitia. Atas hal tersebut, acara untuk sesi penanda ini kami tutup. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawancara Mbak. Oh iya. Mbak Titi, Enggak apa-apa, Mbak. iya. Pripun kanu kesan-kesan sama Bapak dulu? Kesan apa? Kesan maksudnya secara pribadi apa secara? Ya, pun monggo. Apa? Kalau Pak Tino Pripun Bapak Rin saat berkarya terus mengabdi ke masyarakat ini? Detailnya pripun? Kalau Pak Tino itu kalau di itu kan humoris ya, tapi kalau di rumah itu malah banyak diemnya Pak Tino. Tapi dia seorang yang demokratis dalam arti pendidikan anaknya itu dibebasin, tapi kalau bisa malah tidak boleh jadi pelukis karena anaknya kan perempuan semua. Oh gitu. Jadi sekolahnya ada yang di UGM, di ini, ada yang di UNS, ada yang di IKIP. Itu jadi dia di rumah itu seorang yang demokratis sekali, ngomong terus ya sebetulnya humoris. Tapi kalau ada masalah dan sesuatu itu kalau nggak ditanya dia nggak cerita. Halo Pak Toto, ya, dilanjut ya Pak. Kalau menurut saya pertama-tama tentang Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta itu, saya pikir sekarang sudah sewindu Undang-Undang Keistimewaan itu. Itu tentu selama sewindu itu mesti perjalanannya tentu tidak mulus semua. Tentu ada geronjala, ada ketidaknyamanan, ada yang nyaman, ada yang tidak. Saya pikir itu. Dan dalam sewindu ini kesenian, budaya itu menjadi sebuah penanda untuk menjadi semacam inilah penanda bahwa Yogyakarta itu penuh dengan budaya. Jadi kebudayaan, terutama kesenian, itu menjadi semacam yang sangat puas, yang sangat netral,
untuk menafsirkan undang-undang keistimewaan itu. Kita seniman tidak berpolitik, seniman menandai bahwa undang-undang keistimewaan itu mesti kita telah kembali, sewindu telah kita jalani. Semoga kedepannya menjadi suatu transformasi kebudayaan yang lebih hebat untuk Yogyakarta dan tentu untuk Indonesia secara umum. Demikian saya pikir. Secara spesifik sebagai pelukis Pak, komunitas pelukis gimana Pak? Ya, saya pikir memang tidak semua pelukis paham dan tahu tentang undang-undang keistimewaan ini. Dan kegiatan ini memang ada rangkaian dari bagaimana kita menandai undang-undang keistimewaan itu. Maka sebetulnya tidak spesifik sekali. Artinya sebuah kegiatan yang diselenggarakan oleh panitia undang-undang keistimewaan ini sangat menarik karena melibatkan para seniman, melibatkan pelukis dan pematung gitu ya, yang mana seni dan budaya itu jadi ruang yang sangat netral. Maka saya pikir spesifiknya seniman itu menandai undang-undang kebudayaan ini menjadi sebuah momen transformasi budaya ke depannya. Saya pikir itu. Ya. Terus ini gimana Pak? Yang terlibat nanti ikut di dalam pameran yang Wuyung ini? Ya. UUK ini siapa aja? Yang kita libatkan itu, kita merasa bahwa Yogyakarta itu milik semua ya, milik seniman semuanya. Apalagi yang ada yang almarhum. Jadi nanti kita melibatkan seniman-seniman yang sudah almarhum, kemudian sanggar-sanggar, ada Sanggar Dewata, ada Sakato, ada Sanggar Bambu, ada IPI, ada Asosiasi Pematung Indonesia, kemudian ada ISI, kemudian ada SMSR. Itu akan mengkuyung lah itu semua karena Yogyakarta itu milik kita bersama. Jadi dari senior ada yang almarhum, ada yang sangat populer, ada yang setengah populer, ada yang belum populer, nggak apa-apa, semuanya terlibat dalam pameran UUK ini. Pak Toto? Ya tentu barangkali peristiwa memperingati undang-undang keistimewaan ini akan berlanjut tahun depan dengan momen yang acara yang lebih heboh dari yang sekarang, karena sekarang kita mencoba untuk merintisnya. Yang pertama ya Pak? Iya, yang pertama. Semoga tahun-tahun ke depan menjadi lebih semarak, lebih bermakna, lebih punya tema yang lebih khusus lagi pamerannya begitu. Ya, terima kasih ya Pak Toto. Ya, sukses selalu pamerannya bersama teman-teman seniman Jogja. Dari Sanggar Sakato ya Mas, minta komentarnya tentang kegiatan ini Mas. Ya alhamdulillah pada hari ini telah terlaksana sebuah kegiatan sebagai penanda kegiatan selanjutnya nanti akan kita laksanakan pameran dalam rangka UUK Keistimewaan Yogyakarta, tepatnya nanti tanggal 31 Agustus. Ini adalah langkah awal karena gedung ini juga nanti di perpustakaan daerah yang akan digelar pameran besar di mana seniman-seniman yang terlibat itu mencakup semua lapisan, baik yang sudah almarhum, yang sudah masih eksis,
bahkan dari yang baru eksis pun juga akan menampilkan karya-karyanya di sini. Karya-karyanya juga terdiri dari 2 dimensi, lukisan, ada patung 3 dimensi, dan ada relief nanti yang tentunya karyanya Bang Yusman nanti akan ditampilkan. Nah, harapan kita nanti semoga ini sebagai event atau momen di mana semua seniman akan terlibat di sini, akan beradu ide di sini, dan akan menampilkan karya-karya terbaiknya sebagai penanda sewindunya UUK Keistimewaan Yogyakarta. Harapan kami mungkin dari Sakato pun nanti tanggal 31 Agustus semua lapisan, semua masyarakat dapat menikmatinya, karena nanti kegiatan ini akan terlaksana selama 1 bulan penuh, dari 3 Agustus sampai 31 Oktober. Sekali lagi mohon doanya semoga nanti terlaksana dengan lancar, sukses, dan tidak ada halangan apapun. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Iqbal. Satu lagi Mas. Ya, gimana? Mungkin tidak semua dari anggota Sanggar Sakato yang bisa ikut. Ini berapa personil Mas? Nah, memang awalnya karena ini gabungan komunitas-komunitas seni yang ada Sakato, ada Dewata, ada Sanggar Bambu, dan lain-lain, bahkan ada dari IKYSO. Nah, cuman karena keterbatasan ruang, Sanggar Sakato hanya melibatkan 10 seniman nanti. Ada yang 2 dimensi, ada yang 3 dimensi. Mungkin nanti masyarakat bisa menyaksikan karya-karya seniman dari Sakato tentunya yang udah eksis selama ini di seni rupa Indonesia selama ini. Oh ya, terima kasih Mas Iqbal. Sukses selalu dengan sanggarnya. Amin.